Pada kesempatan malam ini hapunten saageng-agengna kepada keluarga, kepada Bapak Kaim, kepada Pak Taryanto. Tadi sudah disampaikan bahwa pada malam ini kita sama-sama bermunajat. Insya Allah nanti harapannya mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Kita semua intinya sama di hadapan Allah, tidak ada bedanya. Kita sama-sama makhluk Allah, jadi melalui lantaran apa yang dimunajatkan pada malam ini, semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah nanti untuk tawasulan, untuk sedikit muqaddimah dan juga tawasulan, dan juga nanti insyaallah kita tadarus Al-Qur'an. Untuk amalia insyaallah kami percayakan kepada Bapak Kaim, dan juga untuk istighfar, sholawat, tahlil dan juga doanya. Jadi untuk sedikit muqaddimah dan juga tawasulan nanti akan kita sama-sama untuk melaksanakannya, dan nanti ketika amaliyah untuk bacaan ayat Al-Quran insya Allah kami mohon untuk dipimpin oleh Bapak Kaim, yaitu surat Ar-Rahman. Harapannya dengan bertawasul dengan Ar-Rahman senantiasa Allah membuka ridhonya, sehingga kasih sayang Allah selalu meliputi seluruh umatnya, wabil khusus kepada keluarga Bapak Tasno keluarga. Yang kedua adalah surat An-Nur, yang semoga senantiasa dengan ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memberikan cahayanya kepada keluarga Bapak Tasno dan juga seluruh saudara-saudaranya dan juga keluarganya. Dan juga senantiasa dengan yang ketiga adalah surat Muhammad. Harapannya dengan surat Muhammad, nanda putra dari Bapak Tasno, yaitu nanda siapa namanya? Nanda Revan Alfiansah. Revan Alfiansah senantiasa menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, umat yang terpuji, umat yang soleh, anak yang soleh, senantiasa menjadi harapan keluarga dan juga penegak agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti harapannya untuk surat Ibrahim, agar senantiasa diberikan kekuatan tauhid oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kekuatan jasmaninya maupun rohaninya, dan juga senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah terhindar dari siksa api neraka. Jadi surat Ibrahim, surat Muhammad, surat An-Nur, surat Ar-Rahman, ditambah Al-Fatih sebagai pembuka, karena Al-Khitan, khitan itu merupakan pembuka hijabnya seorang anak. Insya Allah nanti kita jelaskan secara ilmunya. Terus kemudian Al-Fatih, tidak lupa adalah selanjutnya adalah Yasin. Jadi silahkan dibagi ya. Nanti Pak Kaim yang akan memimpin secara amaliyahnya. Insya Allah pada kesempatan ini kami akan menjelaskan, membukakan, menyampaikan apa yang harus disampaikan pada malam ini, dan juga nanti insya Allah sedikit tawasulan. Jadi itulah pembagian. Insya Allah nanti tawasulan harapannya sambil kita muqaddimah, silahkan ditulis almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Setiawan dan Besan. Kira-kira sudah ditulis belum, Pak? Tulisnya Nggih. sebagai nokol ya, nanti keluarga itu mah. Keluarga Bapak Setiawan, Bapak Besan, ditambah para almarhum almarhumah kasepuhan di Tembong. Nanti sambil menunggu, sambil ditulis, silakan ditulis sambil menunggu. Jadi almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Setiawan dan juga keluarga Besan, ditambah almarhum almarhumah para kasepuhan yang ada di Timbang Satu. Syukur-syukur tidak ada yang kelewat nih Pak Bu. Baik, pada kesempatan ini sambil menunggu dari pihak keluarga untuk menulis almarhum almarhumah yang doakan, izinkan terlebih dahulu kita mendengarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana izinkan kami menyampaikan apa yang harus disampaikan pada kesempatan malam ini.
Yang pertama adalah mari senantiasa kita menyadari bahwa oleh Allah diberikan nikmat yang terbesar, diberikan anak itu merupakan nikmat yang luar biasa. Diberikan amanah oleh Allah itu merupakan nikmat yang luar biasa, yang merupakan itu semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini Bapak Tasno sekeluarga memiliki niat yang sangat mulia, yaitu untuk menghitankan putra, yaitu Revan Alfiansah ya. Revan Alfiansah yang alhamdulillah insyaallah akan dilaksanakan pada besok sehari jam pagi mungkin ya Pak nih. Pagi. Jadi mohon doa restunya kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, yang mana kita doakan semoga senantiasa Nanda Revan senantiasa diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan keselamatan lahir dan batin dalam acara khitanannya. Jadi itulah sebagai rencana pada besok hari, insyaallah niat mulia, semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya beliau Bapak Tasno sekeluarga memiliki niat untuk tasyakuran atau hajat yang insyaallah dilaksanakan pada hari Kamis Manis ya. Kamis Manis tanggal 5 Januari ya 2023 tahun depan. Insyaallah kita doakan, kita munajatkan kepada Allah, semoga senantiasa hajat Bapak Tasno sekeluarga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, keselamatan, diberikan cahaya, diberikan caang, baik cuaca maupun yang bekerja, hatinya juga dalam keadaan caang, dalam keadaan cerah, sehingga semua dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini mari senantiasa kita sama-sama merenungkan atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, yang mana seorang anak ketika masih lahir di dunia itu dalam keadaan fitrah atau suci. Seorang anak ketika lahir ke dunia dalam keadaan suci atau fitrah, sampai dengan akil balik itu sang anak jiwanya masih dalam keadaan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti sudah mulai mimpi basah, itu laki-laki atau perempuan ditandai dengan menstruasi, maka disitulah Allah menanamkan yang namanya nafsu yang hakiki. Nafsu itulah merupakan makhluk dari Allah yang akan menemani umat manusia, menggoda umat manusia untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan khitan yang disunahkan oleh Rasulullah itu merupakan pertanda awal seorang laki-laki itu wajib hukumnya untuk memegang teguh ajaran tali agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu merupakan perlambang bagi orang tua untuk mendidik anaknya tentang hal agama. Wajib hukumnya kita belajar hukum agama dan juga hukum dunia. Maka dengan dimulainya khitan itu, maka secara syariatnya adalah mampu menjadi membawa kesehatan bagi sang anak, karena menurut kedokteran ketika di khitan itu kuman-kuman atau bakteri yang mengumpul itu akan bersih ya karena di khitan. Secara hakikatnya adalah bahwa senantiasa itu mengingatkan kepada kita bahwa khitan itu merupakan kewajiban bagi kita untuk membersihkan kekotoran-kekotoran hati kita. Karena manusia tentunya diliputi oleh nafsu, baik nafsu paru-paru, nafsu perut, nafsu otak, nih Pak masih ingat nggih? Ya, yang mengikuti ingat pasti insyaallah. Nafsu paru-paru, nafsu amarah, nafsu dendam, sewot, dengki, sebel dan lain sebagainya. Itulah nafsu paru-paru yang ditandai dengan tensi yang tinggi. Ya. Dendam, amarah, sewot, dengki itu harus dikhitan. Ya. Harus dikhitan, harus dipotong, harus dibersihkan dalam jiwa kita, sehingga nafsu itu jangan sampai lebih dari 3 detik.
Sangat mustahil bagi manusia untuk tidak marah, tidak sebel, pasti akan mengalami itu. Karena kita dibekali oleh Allah yang namanya nafsu. Tetapi manakala kita sadar bahwa kita sudah dikhitan, apalagi yang laki-laki sudah dikhitan, berarti itu tanda bahwa kita juga harus menghitani nafsu kita. Jangan sampai lebih dari 3 detik. Amarah, sewot, jengkel, tolong itu usahakan jangan lebih dari 3 detik. 3 detik nggak bisa, 3 menit, 3 menit nggak bisa, 30 menit, 30 menit nggak bisa, 3 hari maksimal sekali itu. Jadi bagi kita semua yang dari khitan atau perempuan digusar, itu merupakan tanda bahwa kita wajib hukumnya membersihkan diri kita dari yang namanya hawa nafsu, syahwatut dunia itu. Yang kedua adalah nafsu perut. Nafsu perut ini lumayan berat ya, karena berkaitan dengan yang namanya syahwatut dunia, kesenangan dunia. Perut dilambangkan dengan isi dunia. Semua kita, diantara kita pasti mengejar yang namanya dunia. Dengan itulah hati kita terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita sering menuhankan Allah, menuhankan selain Allah dengan yang namanya syahwatut dunia. Di dalamnya juga ada yang namanya farji atau syahwat secara nafsu ya. Itulah yang merupakan satu kesatuan di dalam lambang nafsu perut tadi. Maka ayo, di dalamnya ada harta, tahta, wanita, jabatan. Hati-hati, kita sama-sama belajar, sama-sama terus waspada. Kata orang Jawa itu eling lan waspodo ya. Selalu ingat dan selalu waspada tentang bahayanya nafsu perut tadi itu. Boleh kita mengejar dunia, wajib hukumnya kita mengejar dunia, tetapi ayo jangan engkau jadikan dunia itu sebagai Tuhan kita. Sadari bahwa semua itu yang berperan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya adalah itu. Yang ketiga adalah nafsu otak. Kami mengingatkan kembali bahwa 3 nafsu ini adalah nafsu yang berbahaya bagi kita. Nafsu yang ketiga ini adalah nafsu tentang ingin dihargai, dihormati, disenangi, dipuja-puji, ingin diwahkan, gengsi, dan sebagainya. Hilangkan nafsu ini ya. Hilangkan nafsu ini. Jangan sampai kita dalam aplikasi kehidupan sehari-hari masih membawa yang namanya nafsu otak, yang mana kita menuhankan diri kita sendiri. Adanya keakuan dalam diri kita menyebabkan kita terus menuhankan otak kita. Itulah yang harus kita hindari. Maka dengan hakikat khitan ini, maka khitanlah, potonglah ya, kekotoran-kekotoran hati dalam jiwa kita ini, sehingga 3 nafsu tadi betul-betul terbuang ya, betul-betul terbuang. Maka bagi kita yang sudah akil balik, sudah khitan ya, sudah khitan semua ya Pak. Iya, itu tanda Pak bahwa kita pun harus menjaga kesucian jiwa kita, kesucian farji kita, kesucian rohani kita, yang mana secara makrifatnya adalah kita wajib menjaga kemakrifatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sedikit berpesan kepada diri kami dan kepada kita semuanya, ayo dengan hikmah khitan ini kita didik anak kita untuk terus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajarkan dia mengenal Tuhannya, ajarkan dia mengenal agamanya, ajarkan dia mengenal siapa nabinya, ajarkan dia mengenal iman, rukun Islam, dan lain sebagainya. Pasrahkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dididik menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya, menjadi kebanggaan bagi orang tuanya fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dengan hikmah khitan ini, ayo sama-sama kita semuanya terus menyadari bahwa kewajiban kita hanya liya'budun, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi menyembah di sini, ketika dohir dan batin itu harus lengkap. Dohirnya ya secara dengklak-dengkluknya harus dilaksanakan, secara batinnya pun juga harus selalu nyawang Allahnya yang berperan. Itu kuncinya. Apapun yang terjadi, apapun yang dihadapkan, hanya Allah di dalam hati kita yang berperan. Harus sampai ke situ iman kita yang hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kami berpesan bahwa yang namanya anak, yang namanya harta, tahta, wanita, semua itu adalah ujian dari Allah. Semua itu adalah al-akhyar. Semua itu adalah nurullah, cahaya Allah yang menyilaukan. Siapa yang tidak silau terhadap anak, siapa yang tidak silau terhadap harta, siapa yang tidak silau terhadap jabatan, maka kami berpesan, tembuslah cahaya itu dengan cahaya kemakrifatan, sehingga yang kau lihat di dalam sejatinya anakmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sejatinya suami, harta, tahta, semua itu adalah hidup yang berperan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu maha pencemburu, Pak, ya. Maha pencemburu. Ketika kita menuhankan otak, ilmu, menuhankan harta, tahta, wanita, ketika Allah menyayangimu, maka di situ telah Allah maha pencemburu, ya. Bentuknya macam-macam. Kalau kita menuhankan kekuatan dalam diri kita, kadang Allah menguji dengan sakit, Pak. Dengan sakit itu Allah mengingatkan kita untuk tidak menuhankan diri kita. Ya, karena kalau sudah diberi sakit baru sadar nggih. Oh, ternyata saya itu tidak bisa apa gitu nggih, Bang nggih. Sakit itu sebagai pengingat jangan sampai kita menuhankan diri kita, menuhankan kekuatan dalam diri kita. Maka sebelum itu terjadi, setiap apapun aktivitas sadari semua yang berperan hanya Allah Subhanahu wa taala. Diri kita lenyap, diri kita fana. Terus kemudian ujian harta, itu tanda Allah membersihkan kita dari cinta terhadap dunia, terhadap harta, agar yang muncul dalam hatimu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ujian anak, ujian istri, semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami berpesan, lihatlah Allahnya di dalam anak, lihatlah Allahnya di dalam istri, yang artinya bukan anak istri itu Allah, bukan, tetapi hidup yang menguasai anak dan istri kita, sehingga cinta kita mentok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kaitannya dengan apa yang menjadi hajat beliau Bapak Tasno sekeluarga, kami berpesan sekeluarga, ayo ada etika terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi, ada etika seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa etikanya? Etikanya adalah kita diwajibkan untuk bermakrifat kepada Allah. Apa ilmu makrifat mengajarkan kita untuk beretika kepada Allah? Yang pertama adalah kami berpesan, tolong. Pertama, ketika kita memiliki hajat besar, pertama yang harus kita luruskan adalah niat. Tolong, niat. Ketika niat kita belum lurus, maka kedepannya belok-belok biasanya. Maka niat harus terlebih dahulu lurus. Niat bagaimana yang lurus dalam hajat? Niat yang lurus adalah yang pertama, sadari dulu bahwa niat engkau mau hajat itu bukan datangnya dari diri. Ya. Kalau datangnya dari diri pasti dari kenafsuan. Tetapi datanglah, nyatakanlah bahwa niat itu yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dimengerti nggih, Pak? Ya. Oh, berarti saya hajat, saya punya niat, itu sing niatkan Gusti Allah. Cek sudah teh gitu. Jadi orang harus ngaku-ngaku yang niatnya dari seorang makhluk, karena makhluk itu sifatnya itu tidak mempunyai kekuatan, bahkan dirinya tidak ada, makhluk, sifat makhluk itu tidak ada. Yang wujud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam niatkan hajat itu adalah untuk senantiasa di jalan Allah, ya. Bebaskan semua kenafsuan. Biasanya mohon maaf ya, terbalut nafsu nggih Pak nggih, kebanyakan orang awam nggih terbalut nafsu, sehingga dengan nafsu itu memunculkan ketakutan-ketakutan. Bener nggih? Yang namanya nuruti hawa nafsu kan hayangnya halodo ya, hayangnya caang, hayangna tamuna jenuk nggih, kondangana jenuk. Tolong, kenafsuan itu betul-betul engkau netralkan dulu. Niatkan ikhlas lillahi ta'ala, itu kuncinya. Jika ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Los, cek sudah teh pasrah ke Allah, ya. Kalau sudah pasrah, itu keajaiban akan turun, Pak. Keajaiban pasti akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Netralkan semua kenafsuan dalam diri, istighfar berbanyak-banyaknya. Tetapkan bahwa niat ini adalah datangnya dari Allah.
yang akan merumat adalah Allah, yang akan menetapkan adalah Allah, yang berperan pun juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk malam ini pun yang berperan hanya Allah, hidup yang menguasai di dalam dan di luar kita, sehingga tidak ada satupun yang bisa kita kuasakan. Jadi dalam berdoa ini pun kita juga harus menetapkan diri, tidak ada kekuatan dalam diri kita yang bisa menodong Allah, tidak ada ya. Yang ada ini adalah tanda dari Allah, kebaikan dari Allah menuju takdir yang baik. Itu yang kita imani, Pak. Jadi yang kita imani ini adalah tanda yang baik menuju takdir yang baik. Jadi netralkan semua kenafsuan. Sehingga apa, Pak? Sehingga ketika kita berdoa, kita memohon nanti, tetapkan di dalam hati bahwa semua yang berperan pun hanya Allah. Kita lesannya berdoa memohon kepada Allah, tetapi hati menetapkan kita pun berdoa yang mendoakan Gusti Allah. Kalau kita tidak didoakan Allah, gak mungkin kita bisa berdoa, Pak. Berarti ini tanda yang baik dari Allah untuk takdir yang baik. Semoga senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau niat dah lurus, nanti dalam berdoa pun juga harus lurus. Rasakan dalam engkau berdoa nanti, itu Allah yang berperan ya, yang memberikan engkau kekuatan berdoa ya. Yang engkau doakan, yang engkau lontarkan itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada keakuan dalam diriku ya. Keakuan dalam diriku, aku yang berdoa, aku yang bermunajat. Itu lenyapkan agar penetapan tajallinya Allah itu mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, kalau masih ada tajalli makhluk, nanti muaranya ujub riya, Pak ya. Ujub riya, sombong dan takabur. Sadeuy lamun teu aing gitu ya, Pak nggih. Nafsu nggih, Pak nggih. Aing mah pangmatina doa gitu lin. Lamun teu aing, nah itulah, Pak. Itu adalah kenafsuan dalam dari hati kita ya. Itu harus kita lepas. Sehingga kita pun berdoa pun juga lepas. Maksudnya lepas itu berpasrah kepada Allah ya. Kita pasrahkan di dalam nanti hari H, baik khitanannya maupun di dalam hajatannya, itu semua pasti Allah akan mengurusnya dengan baik ya. Kita berhusnudzon kepada Allah, kita berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan kecaangan di dalam cuaca dan di dalam hati para pekerjanya dan yang hajat ya, Bu, Pak nggih. Karena caang itu tidak hanya cuaca ya, tetapi yang jauh lebih penting adalah caangna tamuna, caangna nu hajatna, caangna nu bebantu tuna. Leres nggih, Pak nggih. Itu yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka etika dalam Allah, kepada Allah dalam berdoa bagi orang ahli ma'rifat adalah menetapkan tajallinya Allah sehingga tidak menodong Allah. Beda nih, Pak nggih. Kalau berdoa dengan menodong itu kita bersuuzon kepada Allah, nanti Allah mengabulkan enggak ya gitu nggih. Sehingga kita membaca dan seolah nanti Allah mengabulkan doa kita. Tidak, Pak. Bagi kita yang sudah terserami ahli ma'rifat, ilmu ma'rifat, tolong terapkan bahwa yang berdoa itu ya Allah ya, yang berperan Allah, semua yang ngurus ya Allah, sing datangkan caang ya Allah, sing datangkan hujan pun ya Gusti Allah. Insya Allah caang lahir dan batin, caang alamna, caang hatekna, semua diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Itu doa. Pertama niat datangkan dari Allah, doa pun sing berdoa iku sejatine Gusti Allah. Bukan kita Allah, bukan nggih. Tetapi yang menguasai kita, yang mendoakan kita, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dalam nanti acara baik khitanan besok maupun di hajatan, tolong setiap apapun gebiarnya yang Allah gelar ya, apapun di dalam geraknya, di dalam apapun yang dihadapkan oleh Allah, baik nikmat tidak nikmat, baik enak tidak enak, yang harapannya adalah diberikan sesuatu yang enak terus, tolong
lihatlah Allahnya dalam apapun itu, ya. Jadi hadirkan, rasakan Allah yang berperan, Pak. Allah yang memerankan semuanya, sehingga dalam hajatan itu hati kita terus nyambung pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, semisal ada hiburan, ya, lihatlah Allahnya, karena itu pun yang memerankan juga Gusti Allah. Niatnya yang tulus, ikhlas untuk menyenangkan hati tamunya, niat menyenangkan hati yang bebantunya, nggih Pak nggih. Niatnya untuk menyenangkan hati. Karena ibaratnya orang teh peperian, nges ibaratnya ngegawekan jasundana teh ya, sebagai hiburannya, menyenangkan hatinya, ya kita adakan sedikit ya hiburan pada malam hajat itu. Tolong lihatlah Allahnya apapun yang digelar dalam hajatan itu. Maka Pak Bu, ketika niat, doa, pelaksanaan ditambah lagi adalah syukuran, tasakuran. Artinya apa? Ketika acara sudah berjalan dengan baik, berjalan dengan ridho Allah, tolong ungkapkan rasa syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah. Kami berpesan tolong laksanakanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Keluarkan sebagian harta rezeki yang telah dititipkan oleh Allah kepada yang berhak menerima. Gitu nggih Pak nggih? Ya. Lihatlah Allahnya dalam rezeki yang mengalir itu, ya. Di dalam hal apapun yang ditampilkan oleh Allah, tolong keluarkan minim 2,5% nggih Pak nggih. Syukur ikhlas di atas itu. Alhamdulillah. Ya, silahkan disadari sendiri, dihitung sendiri, ya. Dapat berapa, keluarkan. Syukur-syukur ayat beas nului di diet teh ayat fakir miskin, anak yatim piatu, ya. Itu geus diperek heula. Ya. Geus diperek heula. Untuk harus kudu nunggu pas selesai hajatan, tetapi di ayeuna ge, ya, ketika kita sudah memegang rezeki dari Allah, tolong dicantolkan, ya, mulai dari sekarang ya Pak. Tidak nunggu nanti pas habis dari hajatan. Habis hajatan pun juga kalau mau lebih mantap lagi rasa syukurnya sebelum dan sesudah, ya keluarkan gitu. Nggak harus banyak Pak, semampu dan seikhlasnya gitu. Ayana beas ya sekilo berapa. Di sini ada fakir miskin, anak yatim, ada anak terlantar gitu. Tolong itu semua dipihelakan, ya. Ketika engkau melakukan sedekah itu pun nyatakan ini pun yang berperan juga Gusti Allah. Jangan terkotori niatmu itu untuk kenafsuan, jangan. Los aja. Cek sunana teh pasrah. Nah, pasrah itu enggak usah diingat-ingat, erek caang erek ente itu enggak usah diingat-ingat. Ya, pasrahkan ke Gusti Allah. Dalam kita sedekah pun ya pasrah wae, enggak usah kayak embel-embel nak cek sunana teh nggih. Pasrah, semua yang berperan hanya Gusti Allah, dari Allah dan untuk Allah. Ini tauhid yang mutlak, Pak. Kalau secara syariat kita diajarkan silakan sedekah untuk biar menolak bala, ya nggak masalah dalam ahli syariat. Kita sudah diajari didik ilmu makrifat, tolong bersihkan ibadahmu dari kepentingan selain Gusti Allah. Itu tadi kenafsuan tadi harus dihilangkan dulu nih Pak nggih. Nek masih terbalut nafsu nanti kedepannya pengen kenafsuan terus, ya. Itu yang repot. Maka niat tadi harus lurus, doa nanti juga kita tajalikan Allah yang berperan, ditambah lagi nanti dalam pelaksanaan lihatlah terus Allahnya yang berperan, ditambah lagi rasa syukurnya setelah hajatan, tolong ungkapkan atas pujian kepada Allah bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan kami nih Pak nggih. Ya. Jadi silahkan diamalkan, kita amalkan bersama nggih agar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ulangi
sebagai poin, yaitu tolong dalam hal ini nyatakan, tetapkan bahwa yang niat itu Gusti Allah, sing berdoa itu ya sejatinya Gusti Allah, sing berperan nanti, sing bebantu panjenengan semua yang bebantu nanti juga harus menerapkan dzikir sirul asrar ini ya. Jangan muncul aingna nu bebantu ya. Lenyapkan agar hati kita caang. Coba Pak bayangkan manakala hati tidak mendapatkan sirul asrar dalam bebantu, contoh aing nu bagian nerima tamu ya, kene kalah disuruh-suruh nyokotan non piring ya, kira-kira kumaha Pak? Caang teu hatena? Ditulis anak bagian terima tamu, tetapi untuk sengaja aya nu nyuruh nyokotan piring, kira-kira caang teu? Ya. Kalau kita melakukan zikir sirul asrar, oh sing nyuruh iku ya Allah ya. Buat apa saya ingin dihormati, dihargai? Ya sudah, saya ikhlaskan tenaga ini untuk membantu, untuk betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Meskipun ngegegerah saya lakukan ini ibaratnya gitu Pak. Sehingga caang Pak. Ya, ditempatkan posisi apapun, kayak nu kebagian cuci piring, alhamdulillah. Kayak kebagian ngomong tamu, alhamdulillah. Sing kebagian ngomong tamu jangan sampai merasa sombong nggih Pak nggih. Melihat temannya yang apa? Nyuci piring katakanlah, tolong tetapkan tajalinya Allah yang berperan. Lihatlah Allah yang berperan. Engkau tidak akan sombong ya. Sing nyuci piring pun juga jangan mangkel ya, jangan ngedumel ya. Itu Pak. Jadi semua apa yang nanti dibagi oleh ketua panitia, tolong laksanakan dengan hati yang ikhlas. Hati yang ikhlas adalah hati yang menetapkan bahwa semua yang berperan adalah Gusti Allah. Dirimu dah lenyap ya. Ruh kita dah lenyap ya. Sehingga apa yang kita perbuat tidak ada. Yang ada semua datangnya dari Allah. Itu Pak nggih. Insyaallah kita doakan pada kesempatan ini tawasulan kita sebagai rasa syukur keluarga pada malam ini, wujud syukurnya keluarga sebelum acara dan juga sesudah acara. Insyaallah pada malam ini akan diadakan tasyakuran. Itu merupakan pertanda yang baik. Karena apa? Satu sedekah mampu mencegah 700 murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka dengan tanda yang baik ini ya, tanda yang baik ini ya, kita jadikan sebagai munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa apa-apa yang dihajatkan oleh Bapak Tasno sekeluarga senantiasa dijauhkan dari balak, dijauhkan dari malapetaka, diberikan keselamatan lahir dan batin, diberikan keridhaan lahir dan batin, diberikan keselamatan bagi Nanda Revan Alfiansah, diberikan kemudahan bagi yang bebantu, keselamatan, kecaangan lahir dan batin. Alam semesta ini pun juga ikut hati yang caang, sehingga itulah tanda ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Syaratnya tadi 4 tadi nih Pak. Niat lurus, doa lurus, dalam praktek lurus. Yang doa kita pun juga harus lurus, sing bebantu harus lurus. Semua berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa tolong nanti tunaikan ya kewajiban kita untuk berzakat 2,5%-nya dikeluarkan ya. Mulai dari sekarang pun juga nggak apa-apa, dengan niat yang tulus, ikhlas untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berpesan, itulah apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika terlalu lama, jika terlalu malam. Mari pada kesempatan malam ini kita awali dengan tawasulan, yang mana tetapkan bahwa tawasulan ini adalah rasa syukur keluarga untuk mendoakan almarhumah. Cek sundana teh bebeje ya. Kurang di dia katakanlah pesta tusuk tasakuran gitu Pak. Kita berhajat tetapi orang tua tidak didoakan, itu sungguh apa? kurang pas nggih Pak nggih. Tetapi insya Allah dengan didoakan ini merupakan tanda juga ya, tanda yang baik ya dari Allah, yang mana
almarhum almarhumah di sana hatinya caang karena didoakan, sehingga kita pun yang hidup di alam dunia pun juga dalam keadaan caang, sehingga almarhum almarhumah di sana tenang, kita pun di sini juga tenang. Ya, itulah harapan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini dari keluarga Bapak Kusiat ini keluarga siapa? Iya, ini keluarga istri Tasno. Berarti dari keluarga jenengan ya? Iya, Kalau yang ini dari keluarga Tasno. ini dari Besan G. Terus dari Kasepuan di sini? Kasepuan nanti Pak Kaim aja nih. Nanti kewajiban Pak Kaim ditambah Kasepuan. Saya nggak hafal. Jadi nanti lebih lengkap disebut nih Pak, seperti biasa itu. Jadi mohon maaf. Pada kesempatan malam ini kita ayo sama-sama kita menghilangkan keakuan dalam diri kita. Kita sama-sama berpasrah diri kepada Allah, Pak. Karena dengan berpasrah diri bukan nodong Allah nggih. Ya, tolong jangan sampai nodong Allah. Kita punya etika kepada Allah. Tetapi yang betul adalah etikanya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali amalnya sangat mulia ini dengan bacaan ummul kitab bersama-sama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Illa hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala wa duriyati wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama'i wal wali Allah khusus Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu almarhum Bapak Ki Haji Gandung Danu Masuri bin Sastro Bawiro. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husun ila ruhi almarhum ayahanda kita semua, yaitu Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarmo Pintarmo Karyo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat husan fi qaryati dusun tembong desa Sadayu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa farhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Sumailah arwahi almarhum almarhumah para kafat para ruhun, para tokoh agama, ulama masyarakat, bini sepuh yang ada di dusun Tembong. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada almarhum almarhumah dari keluarga kita yang hadir pada kesempatan ini yang tidak dapat kita sebut satu persatu, para leluhur kita, orang tua kita, saudara kita di alam kubur, semoga Allah mengampuninya, memberikan syafaat di akhir nanti,
diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Marilah kita doakan wabil khusus kepada almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Setiawan, yaitu keluarga Ibu Kusyati. Yang pertama kepada almarhum Bapak Tarmaja, walmarhumah Indung Dari, walmarhumah Tarmini, walmarhum Suryano, walmarhumah Surwi, walmarhum Suhatma. Semoga senantiasa Allah memberikan ketenangan di dalam kuburnya, dan memberikan kenikmatan kuburnya, memberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat di akhir nanti, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya marilah kita doakan kepada almarhum almarhumah dari keluarga atau leluhur, orang tua atau saudara-saudara dari Bapak Tasno sekeluarga, yaitu kepada Adi Adi Cindy binti Sudiana, walmarhum Babung Karmawi, walmarhumah Teteh Warniti, walmarhum Buyut Murnaib, walmarhumah Uyat Wasinah, walmarhumah Nenek Sarem, walmarhum Babung Sanruki, walmarhumah Nenek Sarti. Semoga senantiasa Allah memberikan ampunan, memberikan nikmat kuburnya, memberikan ketenangan dalam kuburnya, memberikan syafaat yaumil akhir nanti, diterima amal ibadahnya, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita doakan terlebih dahulu secara umum kepada seluruh umat Islam yang dimanapun berada, kaum muslim muslimat, wabil khusus seluruh penduduk desa Sadahayu, wabil khusus di Tembong ini. Semoga senantiasa seluruh penduduknya, seluruh umat manusia senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan daerah yang batun walaupun khafur, senantiasa diberikan cahaya ma'rifatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan barakah fid dunya wal akhirah, diberikan jalan yang lurus, bukan jalan tersesat, dan bukan jalan yang diberi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam beribadah, diberikan kemudahan dalam bekerja, diberikan kemudahan dalam rezekinya, kesehatannya, dan juga senantiasa dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, dijauhkan dari segala bala dan juga segala penyakit, dan juga senantiasa dijauhkan dari segala musibah. Kita doakan kepada seluruh wabil khusus dusun Tembong ini, desa Sadahayu ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita doakan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada keluarga Bapak Tasno sekeluarga, Bapak Setiawan sekeluarga, wabil khusus kepada Nanda Revan Alfiansah, putra dari Bapak Tasno, yang insyaallah akan dikhitan pada hari besok. Kita mohonkan kepada Allah semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran lahir dan batin, diberikan kemudahan lahir dan batin, diberikan
kesulitan lahir dan batin, diberikan kesehatan, diberikan kepulihan yang cepat, diberikan senantiasa menjadikan anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, anak yang senantiasa pintar sekolahnya, diberikan rezeki yang barokah, dan juga diberikan keselamatan fid dunya wal akhirah, menjadi penegak agama Allah dan senantiasa menjadi pejuang agama Allah, dan juga menjadi kebanggaan fid dunya wal akhirah kepada Nanda Revan Alfiansah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita doakan kepada keluarga Bapak Tasno, istri dan juga seluruh saudaranya Bapak Setiawan sekeluarga yang insyaallah akan melaksanakan hajat pada hari Kamis Manis tanggal 5 Januari 2023. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam hajatnya, baik dalam persiapannya sampai dengan akhir pelaksanaan, sampai dengan rasa syukurnya. Semoga senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan lahir dan batin, diberikan kemudahan lahir dan batin, diberikan kesulitan lahir dan batin, diberikan cuaca yang mendukung, yang cerah, diberikan hati yang cerah, baik yang terlibat dalam semuanya, baik yang pembantu, baik tamunya maupun keluarganya, senantiasa diberikan keselamatan dan kecerahan hati sehingga semua berjalan dengan baik, senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh saudara-saudara yang terlibat, yang berbantu, yang menyengkuyung acara hajat dari awal sampai dengan akhir. Semoga senantiasa para bapak dan ibu-ibu yang membantu senantiasa mendapat itu dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan batin dan lahir oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diberikan hati yang cerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan kepada seluruh tamu undangan yang hadir, yang diundang senantiasa mendapatkan keselamatan lahir dan batin Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanannya sampai dengan pulang ke rumah. Semoga senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, kelancaran, diberikan hati yang bahagia, yang cerah, senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh makhluk Allah yang gaib maupun yang nyata, wabil khusus makhluk Allah yang gaib senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik, senantiasa dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dalam acara hajat nanti merasa terganggu dan sebagainya, semoga dapat dimaafkan secara lahir dan batin. Semoga senantiasa dapat berjalan dengan damai, saling berdampingan, senantiasa mendapatkan kecerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masih ada yang kurang? Cukup, nanti insyaallah setelah tawasul akan dilengkapi oleh Bapak Koyim, Bapak Salim.
insyaallah semoga semakin menambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya kami mohon keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu untuk mentadaruskan Al-Quran. Surat nanti akan dipimpin oleh Amalia, baca Quran tadarus dan juga istighfar, salat tahlil dan juga doa insyaallah akan dipimpin oleh beliau Bapak Kaim. Ya, semoga senantiasa kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari kami apa yang dapat kami sampaikan. Semoga senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita munajatkan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa apa yang dihajatkan, apa yang dicita-citakan oleh Bapak Tasno keluarga senantiasa mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami aturkan waktu dan tempat kepada Bapak Kain sepenuhnya. Aku anu mulia oke tamu undangan rahimakumullah. Kangge aosan di antawisna tawassulan. Oke kalam-kalam Allah di antawisna suratul Yasin, An-Nur, Muhammad sareng Al-Fatih, Tapi Rahman. Mungkin jemaah tos mas agak duhan pancen sewang-sewangan mangga anu mampu oke suratul Yasin mungkin mampu sami-sami. Insyaallah sakmo tadi sesepuh di persiapkan orang biasa keikhlasan ridho kayaknya mudah-mudahan pariduan dan amal yang saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah barokah nabi barokati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diawali kulhu falak binas alam nasro ayat kursi oge kangge kapayuna aosan nutos di pancenkeun dina masing-masing surat urang laksanakeun sarengan sareng anu kemampuan masing-masing oge di akhir ku kalimat dzikir sholawat sareng tahlil bi barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasatin fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mangga kangge suratul sanes di atas surat Muhammad bagian sanesna siapkeun kangge urang sasarengan berjamaah. Sing genah paasana Muhammad Urang- saha Anur Urang Anur ya. Tapi Muhammad Rahmat Al-Fatih Rahmat Ar-Rahman Al-Fatih Rian. Siang ya nges ya Rahman ya Al-Fatihah.